Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga akan menjelaskan materi kewarganegaraan yang berjudul Penjelasan Sistem Politik dan Ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fitri Haisnaini. Saya Nur Sobah. Saya Wahyu Safitri. Baiklah, berikut penjelasannya. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia. Sistem politik dan ketatanegaraan di Indonesia merupakan gabungan dari prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, dan sistem presidensial yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang 1945. Berikut beberapa penjelasannya. Yang pertama, sistem politik Indonesia. Bentuk negara dan pemerintah. Bentuk negara yaitu berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan bentuk pemerintahan yaitu republik. Dan sistem pemerintahan yaitu berupa presidensial, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Yang kedua, ciri-ciri politik Indonesia. Yang pertama ada demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yaitu musyawarah dan keadilan sosial serta persatuan. Yang kedua ada kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memegang kedaulatan tertinggi yang dilaksanakan melalui pemilu dan lembaga-lembaga negara. Yang ketiga ada pemilu dan partai politik. Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, DPR, DPRD, dan kepala daerah. Yang kedua, sistem multipartai diterapkan, yaitu artinya banyak partai politik yang ikut serta dalam pemilu. Yang kedua ada sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, landasan hukum. Hukum Indonesia yaitu Undang-Undang 1945 adalah dasar hukum tertinggi. Amandemen Undang-Undang 1945 pada tahun 1999 sampai 2002 mengubah banyak aspek sistem ketatanegaraan menjadi lebih demokratis. Yang kedua, lembaga-lembaga negara. Berikut lembaga-lembaga utama beserta fungsinya. Yang pertama ada presiden yang berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, pimpinan kabinet, dan mengatur kebijakan eksekutif. Yang kedua ada DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang berfungsi sebagai lembaga legislatif, pembuat undang-undang bersama presiden, mengawasi pemerintah. Yang ketiga ada DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah yang berfungsi sebagai wakil daerah di tingkat nasional, memberikan ketimbangan terhadap RUU tertentu. Selanjutnya ada MPR yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu gabungan DPR dan DPD, berwenang menetapkan dan mengubah undang-undang serta melantik presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada MA yaitu Mahkamah Agung, berfungsi sebagai lembaga yudikatif tertinggi yang mengawasi jalannya peradilan. Selanjutnya ada KY yaitu Komisi Yudisial yang berfungsi sebagai mengawasi perilaku hakim. Selanjutnya masuk ke prinsip pemisahan kekuasaan. Kekuasaan dibagi menjadi 3 yaitu eksekutif atau presiden, legislatif atau DPR dan DPD, dan yudikatif yaitu MA dan MK. Prinsip check and balance diterapkan untuk saling mengawasi dan menjaga keseimbangan antar lembaga. Penjelasan kedua adalah mengimplementasikan peraturan dalam konstitusi. Mengimplementasikan peraturan dalam konstitusi berarti melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar atau UUD ke dalam kehidupan berbangsa bernegara melalui kebijakan, undang-undang, dan tindakan nyata oleh lembaga-lembaga negara. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bentuk implementasi peraturan dalam konstitusi. Pembentukan undang-undang. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 menjadi dasar untuk membuat UUD. Contoh, pasal 28 tentang hak asasi manusia menjadi dasar pembentukan Undang-Undang HAM. B. Pelaksanaan oleh lembaga negara. Lembaga eksekutif, presiden dan kementerian menjelaskan kebijakan berdasarkan undang-undang dan undang-undang dasar. C. Penegakan hukum. Lembaga yudikatif, MA, MK, dan KY menjelaskan fungsi kehakiman dan memastikan hukum berjalan sesuai konstitusi. Contoh,
Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Judicial Review. D. Pengawasan dan evaluasi. DPRD menguasai pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Contoh, DPR mengadakan rapat dengar pendapat untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah. Yang ketiga, tujuan implementasi. Menjamin tegaknya supremasi konstitusi, menjaga hak dan kewajiban negara, menjalankan pemerintahan yang sah dan konstitusional, menumbuhkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan. Sekian, terima kasih. Baiklah, materi yang ketiga yaitu penjelasan tentang korupsi melalui Undang-Undang Tipikor. Korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam pencegahan, pemberantasan, dan penindakan tindak pidana korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Tipikor. Korupsi adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang kedua, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi pasal 2-13 Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor menyebutkan lebih dari 30 jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi. Beberapa diantaranya ada jenis korupsi kerugian keuangan negara, suap menyuap, gratifikasi yang tidak dilaporkan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketiga, sanksi dalam Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor menetapkan sanksi berat bagi pelaku, yaitu pidana penjara minimal 4 tahun maksimal seumur hidup, denda minimal 200 juta maksimal 1 miliar, perampasan harta hasil korupsi, pidana tambahan seperti pencabutan hak politik atau jabatan. Yang keempat, lembaga penegak Undang-Undang Tipikor. Beberapa lembaga yang berwenang menegakkan Undang-Undang Tipikor: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, lembaga independen utama; Kejaksaan Agung melalui Jaksa Tindak Pidana Khusus Pitsus; Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor mengadili kasus-kasus korupsi. Yang kelima, tujuan Undang-Undang Tipikor: menegakkan keadilan dan supremasi hukum, menjaga integritas dan transparansi dalam pemerintahan, melindungi uang negara dan penyalahgunaan, mendorong budaya anti korupsi. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.